Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yuda Pratama dari Basnas Microfinance. Pada acara kali ini, yaitu Microfinance Online Class, kita akan membahas tentang womanpreneur, peran pelaku usaha mikro di tengah wabah pandemi yang sedang berlangsung, yaitu pandemi COVID-19 atau Corona. Untuk pada acara kali ini akan ada dua pemateri utama, yaitu yang pertama Ibu Swira Ekalina dari Mitra Mustahik BMD Gunung Sari Lombok, dan kemudian ada Ibu Dr. Margunani MP. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Beliau juga aktif untuk pemberdayaan masyarakat UMKM juga di Kota Semarang. Oke, yang pertama kita langsung saja untuk berdialog dengan Ibu Swira Ekalina. Baik, sudah dimulai. Ya, Ibu Swira Ekalina. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, Ibu, sudah tersambung ya, Bu ya? Tolong di-on-kan juga untuk kameranya. On-kan kamera. Sudah on ini? Sudah on. Sudah ya? Oke. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Swira Ekalina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Bu Swira Ekalina. Biasanya dipanggil Ibu siapa ini? Mana? Bu Lina. Bu Lina. Oh ya. Bu Lina, coba diceritakan Bu, bagaimana bisa menjadi mitra BMD Gunung Sari, mitra Mustahik. Monggo waktunya. Dulu awalnya kami di sini Lombok sedang ditimpa musibah gempa bumi ya. Gempa bumi ya. Oh. Hampir semua rumah roboh. Jadi semua teman-teman yang jahit jahit lagi seperti itu. Akhirnya beberapa bulan setelah itu hadirlah Basnas Microfinance. Alhamdulillah. Perekonomian kami memberikan bantuan sedikit untuk kami untuk bangkit kembali. Alhamdulillah. Iya, oke. Setelah itu langsung kami promosi ke sekolah-sekolah untuk membuatkan mereka seragam sekolah. Alhamdulillah dari sana kami bisa sedikit demi sedikit menghasilkan yang lebih banyak lagi seperti itu. Dan sekarang akibat coronavirus ini, hampir semua sekolah yang kami layani itu menunda gitu pemesanan mereka seperti itu. Iya. Konsumen regulernya agar tetap menghasilkan di tengah musibah seperti ini. Akhirnya kami memilih mungkin membuat APD salah satu jalannya seperti itu. Oke. Oh ya, ini Ibu berarti sekarang menekuni untuk industri pembuatan APD ya Bu ya, untuk market lokal di Lombok ya Bu, berarti ya Bu ya? Ya Pak. Dan kami alhamdulillah sedang dibimbing oleh Dinas Perindustrian Provinsi. Alhamdulillah. Berarti Dinas Perindustrian turun langsung ya Bu ya? Dan kami diarahkan produksinya oleh Dinas Kesehatan. Jadi mereka kontrol produksi kami baik dari awal produksi, sedang produksi, sampai pemakingan agar tetap steril digunakan sama oleh para nakes. Seperti itu. Tapi sebelumnya Ibu emang sudah menekuni ya Bu ya dunia konveksi ya Bu ya? Dari awal dulu ya Ibu mulai usaha. Kalau dari segi APD ini baru pertama kali. Oh, pertama kali. Kalau untuk jenis lainnya sudah sering ya berarti ya, tapi ya. Kenapa? Kalau untuk jenis yang lainnya, misal busana muslim ataupun lainnya gitu, udah pernah ya? Pakaian sekolah, pakaian dinas. Terus untuk orderannya saat ini tuh berapa Bu itu Bu untuk dari APD-nya itu untuk setiap bulannya gitu Bu? Ini kami baru mulai 2 pekan, efektif baru 1
siapkan. Ini orderan pertama ini 700 biji, 500 biji dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 200 biji dari relawan alumni Universitas Mataram, LDK alumni Universitas Mataram. Kemudian sekarang barusan akan masuk lagi pesanan dari Bali, itu melalui Bank Danamon. Insya Allah Bank Danamon akan mendonasikan APD untuk tenaga kesehatan di Bali. Dan barusan juga saya diminta oleh rumah sakit tertentu untuk mensuplai APD-nya seperti itu. Oke, baik. Selain tadi bantuan untuk operasional untuk pembuatan APD ya Bu ya. Kalau untuk mesinnya dan lain sebagainya itu Ibu sendiri juga untuk pengadaan atau ada bantuan juga Bu dari dinas perindustriannya di sana? Kalau dinas perindustrian hanya membantu mesin saja Pak. Oh, mesin saja. Jadi bahannya semua dari kita ya, memang didanai awalnya oleh Basnas Microfinance. Gitu, Pak. Baik, berarti Ibu ini merupakan salah satu pertama ya Bu ya, saat diluncurkannya BMD Gunung Sari di Lombok ini ya Bu ya? Ya, benar. Kami yang pertama, angkatan pertama, kebetulan pas itu benar-benar sangat butuh seperti itu. Sudah tidak ada penghasilan lagi saat gempa Lombok. Oke, berarti sangat bisa membantu ya Bu ya untuk program dari Basnas Microfinance saat itu hadir di Lombok ya Bu ya, berarti ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Terus untuk saat ini berarti selain Ibu sendiri yang menjahit, apakah ada rekan satu kelompoknya juga yang berkontribusi untuk produksi? Sebenarnya saya hanya koordinator teman-teman seperti itu Pak. Oh, sudah jadi penjahitnya sangat banyak dari teman-teman Basnas Microfinance. Jadi semua teman-teman sekarang itu jahitnya di rumah masing-masing. Jadi di tempat kita, maksudnya di tempat pusatnya itu kita hanya membantu memotong saja. Khusus untuk APD harus dijahit di tempat kita seperti itu, maksudnya di sekretariat seperti itu, karena harus benar-benar dijaga kesterilannya. Jadi baik masker, kita juga produksi masker, baju muslimah yang bermerek, terus kita juga sekarang ini sedang produksi baju wisuda, tapi tetap kita hanya di sini karena kan tidak boleh terlalu banyak interaksi ya. Jadi ya, kita ada di sini gitu, nanti kita kasih contoh ke teman-teman, langsung teman-temannya bawa dijahit ke di rumah masing-masing seperti itu. Kecuali APD hanya APD saja kita jahit di sini. Oke. Kalau APD emang harus benar-benar steril ya Bu ya untuk proses produksinya. Benar. Terkait proses produksi yang steril itu standarnya bagaimana itu Bu? Apakah ada semacam filter dulu ketika barang datang terus proses atau bagaimana? Kemarin kami sudah diberikan bimbingan oleh Dinas Kesehatan. Jadi yang paling penting adalah bahan tidak boleh tembus air. Alhamdulillah bahan yang kami gunakan polipropilena non-woven gramasi 100 itu tidak tembus air, alhamdulillah. Kemudian kedua, hasil jahitan tidak tembus air juga. Jadi kami memilih mesin ultrasonik yang dibantu oleh Dinas Perindustrian Provinsi NTB itu untuk menjahit APD tersebut. Jadi awalnya bahan yang sampai di tempat kami semprot dengan desinfektan, kemudian dimasukkan ke ruangan UV untuk sterilisasi. Kemudian setelah steril kita taruh di atas meja potong. Meja potong juga harus disterilkan dahulu. Para tukang potongnya pakai pakaian APD seperti itu agar tidak terkontaminasi bahan yang akan dipotong. Kemudian saat dipotong atau akan dipotong, mesin jahit dan tangan disemprot desinfektan atau
antiseptik seperti itu, kemudian dijahit dengan kondisi teman-teman penjahit itu harus pakai APD dan masker. Kemudian setelah selesai dijahit itu baju APD yang sudah jadi dimasukkan di ruangan steril lagi, disterilisasi dengan antiseptik plus di UV lagi. Di UV selama 5-15 menit, kemudian dilipat di dalam lemari UV-nya itu. Tidak boleh keluar dari lemari UV, kemudian di packing, termasuk plastik packingnya dimasukkan ke lemari UV dulu, biar benar-benar steril. Oke, baik. Wah, lumayan lengkap sekali ya Bu ya, informasinya Ibu sampaikan. Udah berjalan berapa waktu itu Bu untuk produksi APD-nya itu? Mulai bulan apa? Mesinnya datang tanggal 8 kalau tidak salah, 8 bulan ini. Oh, 8. Terus baru nih. Belajar menggunakan mesin itu sekitar 1 pekan lah. Soalnya pertama kali datang 1 hari cuma dapat 3 biji. Yang hari kedua dapat 6 biji. Dan alhamdulillah sekarang sejak 5 hari terakhir itu stabil di angka 50 biji per hari. Luar biasa. Sudah lumayan tinggi berarti ya Bu ya untuk produksinya. Baik, terima kasih untuk sharing-sharingnya ya Bu Suwira Eka dari BMD Mitra Mustahik BMD Gunung Sari. Pesan Ibu untuk rekan-rekan semua pemirsa Basnas TV yang berbahagia, tipsnya apa Bu untuk pengelolaan sebuah usaha ini Bu? Strateginya Ibu gitu biar tetap gigih, semangat gitu dari awal kena gempa, kena bencana, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah bisa bangkit dan bahkan bisa membantu sesama ya Bu ya dengan produksi APD ini gitu Bu. Monggo Bu disampaikan. Pertama mungkin yang pertama sekali adalah kita pandai berterima kasih sama teman-teman tim kita seperti itu. Setiap tim kita itu saling mendukung satu sama lain. Jadi tukang potong, tukang jahit selalu ada saling menghargai, saling berterima kasih. Itu yang pertama. Kedua, sekarang zamannya media sosial atau tidak luput usaha kita itu harus disertai dengan handphone kalau sekarang. Maaf. Betul. Jadi jika teman-teman kita jatuh, kita bisa lihat informasi apa yang kita bisa membangun kita agar kita bisa bangkit lagi seperti itu. Jadi walaupun kita tanpa modal, kalau ada handphone atau ada kepercayaan orang lain di kita, insya Allah kita akan tetap bisa maju seperti itu. Walaupun nol atau minus, tetap kita akan bisa berkarya seperti itu. Jadi saya sarankan teman-teman pelajari media sosial dari sekarang, Facebook, Google, Instagram, dan seterusnya untuk memperoleh informasi-informasi yang sangat bermanfaat, terutama ide-ide itu akan muncul dari media sosial tadi, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Suwira Ekalina, salah satu mitra yang sudah sukses ya dari BMD Gunung Sari Lombok. Amin. Terima kasih untuk waktunya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Basnas TV, kita akan lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Ibu Dr. Margunani MP. Bu Margunani sendiri, saya bacakan dulu sekilas untuk profil beliau. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pengalaman beliau sangat banyak sekali. Salah satunya beliau juga aktif untuk pemberdayaan masyarakat salah satunya di Desa Banyudono di Boyolali. Juga aktif untuk penyusunan perda di Provinsi Jateng. Salah satu perda yang beliau susun yaitu Perda Provinsi Jateng nomor 2 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan koperasi. Nah, ini salah satu contoh Kartini di masa kini. Tadi selain Ibu Suwira Ekalina, jadi Bu Dr. Margunani ini juga salah satu contoh Kartini masa kini yang aktif berperan sesuai dengan
bidang profesi yang digelutinya masing-masing. Selain itu, Bu Margunani, beliau juga telah mendapatkan penghargaan 2 kali, yaitu penghargaan Satya Lancana Karya Satya di tahun 2013 dan 2017. Satya Lancana Karya Satya yaitu sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada PNS atas pengabdiannya selama 20 pun 30 tahun lebih secara terus-menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan, dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya. Itu salah satu contoh positif dari Ibu Dr. Margunani. Selain aktif sebagai dosen, beliau juga menjabat sebagai Ketua Inkubator Unit Bisnis LP2M Universitas Negeri Semarang. Kemudian beliau juga aktif di beberapa organisasi, salah satunya pengurus Badan Komunikasi Wanita Koperasi Dekopinwil Jateng dari 2015 hingga sekarang. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita panggil Ibu Dr. Margunani. Bu Margu, monggo untuk join untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Bu Margunani, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Semarang dan dingin. Dan dingin. Nggak banjir gitu Bu? Semarang kali ini banjir gitu biasanya. Ya, kalau tidak banjir nanti bukan Semarang. Semoga saja Jakarta tidak banjir. Amin, amin. Ini coronanya ya Bu ya yang sedang. Corona itu biar segera pergi ya. Amin. Memang, di satu sisi corona menakutkan, tapi di sisi lain tadi dari Mbak siapa? Wira Ekalina. Ya. Bu Lina, Mbak Lina itu jadi peluang luar biasa itu, ya. Ya di satu sisi musibah, tapi ada juga berkah. Gimana Mas Adit ini? Oh ya, ini terkait hari ini Bu, edisi Microfinance Online Class spesial Hari Kartini Bu. Nah ini kami yang diajukan ya. buat mempresentasikan juga terkait womanpreneur Bu. Iya. Baik, ini sebentar saya mulai dulu untuk presentasinya. Ya, sambil menunggu presentasinya. Iya, oke, ini sudah saya siapkan. Ya, oke, bisa dimulai Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Mas Aditya, kemudian juga saya menyapa tadi Mbak Lina yang luar biasa usahanya. Kemudian tentu saja ucapan terima kasih dari Basnas ya, terutama di bidang microfinance-nya yang sudah mengajak Bu Margunani untuk bersilaturahim ya. Jadi kalau ilmu saya kira banyak kita ini berselancar di internet ya, membaca sendiri luar biasa banyak. Tetapi di sini mungkin kita ya join untuk saling menyapa. Betul. Sharing-sharing Bu. Sharing. Jadi saya memang itu tadi ternyata terbukti juga ya. Di satu sisi pandemi COVID-19 menakutkan, tetapi untuk Mbak Lina tadi membanggakan. Ya, jadi saya kira jangan kita jadikan itu musibah, tetapi di balik musibah ternyata ada hal-hal yang bisa digunakan untuk kita belajar sebagai perempuan, terutama untuk mengatasi suatu masalah. Ya, jadi kalau entrepreneur, wirausaha itu kan kalau menurut Bu Margunani adalah kemandirian. Ya, jadi ternyata belajar dari musibah atau pandemi COVID ini adalah kita juga hikmahnya adalah belajar mandiri. Ya, yang tadinya di rumah itu kan pembantu pasti juga tidak masuk rumah. Sekarang ibu-ibu juga belajar bagaimana bersih-bersih.
Kemudian bapaknya juga ini banyak saya lihat tetangga kiri kanan karena tidak bisa keluar, saya hanya melihat tetangga kiri kanan itu juga bisa belajar bagaimana memanfaatkan lahan sempitnya. Ternyata dari lahan sempit itu juga menghasilkan. Nah ini juga manfaat dari itu tadi, adanya pandemi COVID itu Mas Adit. Nah kemudian saya juga ingin bercerita, ya kalau UMKM ini kan usaha mikro kecil menengah. Berangkatnya dari mikro dulu lah, bahkan sebelumnya mestinya di bawahnya mikro itu ada loh Mas, namanya UGM, usaha gurem. Ada juga ya? Ya usaha gurem. Ya. Usaha gurem itu ya yang di bawahnya mikro lah menurut saya. Ya. Jadi usaha mikro ini memang wajib kita tolong. Alhamdulillah microfinance memberi, tadi saya dengar memberi bantuan, memberi bahkan mungkin juga fasilitas yang lain ya, pemberdayaan pendidikan lah. Ini penting sekali untuk perempuan-perempuan yang ingin maju ya, yang ingin berwirausaha supaya dia ini nanti bisa mengatasi permasalahan ekonominya terutama sendiri ya. Ini begitu Mas Adit menurut saya. Oke Bu, baik ini kita lanjut ya Bu ya ke slide-nya ya Bu ya. Menjadi UMKM tangguh di tengah pandemi COVID-19. Iya. Oke, oleh Dr. Margunani. Ya ini kita ke slide pertama Bu. Monggo silakan coba disampaikan. Saya memang berangkat dari usaha mikro dulu Mas. Nanti kalau mikro sudah sukses, insya Allah bisa menjadi kecil, bisa menjadi menengah. Ya. Usaha yang baik adalah usaha yang bisa naik kelas, ya. Dan amin. Iya harus itu. Apalagi nanti kalau microfinance itu yang mendampingi, dananya berkah, usahanya berkah, insya Allah. Dari gurem, mikro, kecil, menengah, syukur-syukur bisa besar. Ya. Memang yang kalau kita ini kayak kuliah ya Mas. Ya usaha mikro itu kalau saya mengidentifikasinya itu ada 3 hal. Ya memang asetnya terbatas. Wong bisnis kok asetnya hanya dia miliknya 50 juta. Kemudian omsetnya maksimal 300 juta. Kemudian tenaga kerjanya hanya ya 1 sampai 5. Dan itu pun ada anak, istri, suami, ya, ponaan. Usaha keluarga lah ya Bu ya, intinya gitu ya. Karena dia punya ciri memang ya barang yang dijual, makanya tadi Mbak Lina itu kan keluar masuk pasarnya itu barangnya itu kan sekarang ini ternyata dia menjualnya APD. Kalau dulu baju-baju yang bermerek, ya. Karena apa? Kalau menjual baju-baju yang bermerek sekarang dia pinter sekali menurut saya. Tidak ada konsumennya, lebaran di rumah ngapain? Yang selain APD nanti saya berharap kalau sudah jualannya daster itu. Iya, lebaran ngapain pakai baju bagus-bagus? Daster saja untuk di rumah ya. Jadi sekarang ini juknya ibu-ibu itu baju kerjanya digantungkan Mas. Yang sekarang dipakai itu baju kebesaran, artinya baju yang dipakai untuk kerja di rumah. Nah ini juga peluang menurut saya. Jadi keluar masuknya. Kemudian hal yang paling penting itu adalah menurut saya ciri dari usaha mikro itu dia dapat berkembang. Bahkan berkembangnya itu bisa cukup pesat. Karena apa? Tidak bergantung dengan impor. Dia memanfaatkan barang lokal, ya. Kemudian dolar naik mungkin juga tidak berpengaruh, kan rupiah sama terus, ya. Sehingga ini mengapa tidak ekspor, tidak apa-apa, tidak ekspor, ya. Usaha mikro itu tidak ekspor, tidak apa-apa, ya. Karena apa? Yang penting laku dulu di sekitarnya, di wilayahnya, di desanya, di daerahnya, itu sudah lebih dari cukup, ya. Nah memang setelah mikro ini ya diharapkan nanti kemudian naik kelas. Karena apa? Kalau usaha mikro karena biasanya manajemennya belum baik, saya kira ini belajar dulu. Tadi saya lihat juga
masih muda-muda, para mahasiswa, iya, menurut saya belajar ini ya dari yang kecil dulu. Nanti kalau sudah paham, kemudian seiringnya waktu makin besar, makin besar, makin besar. Syukur-syukur karena mahasiswa mungkin ditambahi dengan risetnya. Nah ini lebih bagus lagi, gitu Mas. Saya kira itu. Oke, ini untuk tadi ciri-ciri usaha mikro ya Bu ya. Usaha mikro contohnya banyak sekali ya Bu ya. Nah, ada warung makan. Iya, iya, contoh-contohnya banyak sekali karena asal itu usaha itu yang keluar masuk mudah itu adalah itu. Beda kalau yang usaha itu sudah besar kan dia sudah memiliki badan usaha, sudah punya merek, sudah punya logo, itu tidak bisa. Dia apalagi mereknya sudah dipatenkan, sudah dihakikan, nah itu kita nggak bisa. Tapi kalau yang kecil-kecil ini, makanya dia keluar masuk. Contohnya ya hal-hal yang tidak perlu menggunakan apa ya namanya manajemen yang memang masih seperti itu. Nanti beriringnya waktu belajar itu kan seperti halnya orang jalan juga masih setapak-setapak. Jadi usaha warung makan misalkan saja. Kalau dia nanti ingin menjadi besar ya pertama ya menurut saya ya usaha warung makan dulu. Nanti meningkat jadi warung makan yang cukup, lama-lama akan menjadi catering. Lama-lama nanti cateringnya mungkin akan mengisi yang ada di Mekah Madinah sana, insya Allah amin ya. Nah itu pastinya kalau menurut saya, nah berangkat seperti itu. Ditambah lagi misalkan saja masih warungan kecil-kecil, microfinance nanti juga berperan banyak sekali. Nah itu yang akan dilakukan oleh perempuan-perempuan yang belum berdaya. Kalau yang sudah berdaya ya insya Allah tidak membutuhkan microfinance ya. Tapi kalau yang belum, nah itu sangat membantu sekali. Karena kebutuhan modal kerja itu misalkan untuk makanan itu kan dari uang beli bahan menjadi uang lagi itu perputarannya hanya sehari. Itu butuhnya tidak banyak Mas. Paling ya 500, 1 juta sampai 2 juta. Microfinance bisa memberikan sampai berapa Mas untuk dana kayak bisa sampai 3 sampai 5 jutaan sekitar itu. Ya, 3 sampai 5 juta kalau warung makan untuk kos-kosan. Saya dulu ada itu mahasiswa yang menggerakkan ibu kosnya itu modalnya hanya dulu kami pinjami melalui Koperasi Handaian itu hanya 5 juta itu sudah seluruh perangkatnya. Itu sekarang sudah menjadi rumah makan. Alhamdulillah. Itu kan luar biasa. Jadi modalnya tidak banyak. Modal kerjanya untuk makanan itu paling 1 juta, 2 juta. Jadi kalau 3 juta itu sudah lebih Mas, susuk itu. Ya lebih dari cukup ya Bu ya, untuk memulai suatu usaha ya Bu ya. Nah, nanti kalau itu banyak, kemudian kalau nanti sudah cukup, kemudian berseiring, nah, insya Allah akan menjadi usaha yang luar biasa. Ya, jadi memang banyak sih untuk usaha-usaha mikro itu ya. Misalkan ada juga yang mendirikan itu kalau dekat-dekat kos, ya dekat kampus itu laundry, ya ini juga karena mahasiswa sekarang kan kelihatannya sudah nggak mau lagi untuk, nah ini juga peluang untuk perempuan-perempuan di sekitar kampus, ya selain warung makan, laundry, ini itu Mas. Iya laundry, warung makan itu karena bisnis, karena peluang orang pada malas ya Bu ya. Betul, iya dulu waktu kuliah kan nggak mau, malas cuci, malas masak gitu ya Bu ya. Iya, apalagi kalau tugasnya sekarang kan mahasiswa tugasnya banyak sekali. Kasihan itu kalau disuruh cuci-cuci atau mau pulang nanti bawa cucian ke orang tua yang nggak baik juga, dilaundrykan saja. Iya. Oke, baik itu tadi ciri-ciri untuk usaha mikro. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Nah, di sini tuh Bu tentang persentase Bu untuk peran perempuan Bu sebagai pelaku usaha. Iya, ternyata usaha-usaha yang cukup banyak tadi itu mampu juga mempengaruhi perempuan secara global ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan 44%, artinya ternyata dia berperan memperoleh penghasilan ya, baik itu sebagai penghasilan pelengkap maupun alternatif ya. Sedangkan ternyata Basnas sendiri luar biasa ini 71,4% ya. Alhamdulillah artinya memiliki peran yang luar biasa untuk sektor usaha mikro dan kecil ini. Jadi ini adalah hal-hal yang positif sekali. Mungkin kami nanti bisa lewat UNAS ini bisa. Kami kan punya inkubator Mas. Lah nanti
kalau itu bisa diperkenankan, saya juga bisa menggerakkan mahasiswa-mahasiswa sebagai pendamping, mungkin free tidak pakai bayar itu ya. Nah, mudah-mudahan begitu. Nah, untuk mereka yang itu tadi pengusaha-pengusaha perempuan yang butuh modalnya itu tidak begitu banyak. Tetapi dia memang betul-betul membutuhkan. Jadi saya kira mungkin ada kriteria-kriteria siapa yang menerima. Gitu. Jadi memang itu tadi menurut saya perempuan cukup potensi, dan dari hasil penelitian kemudian pengalaman juga kredit-kredit atau pinjaman-pinjaman bergulir itu yang lancar biasanya peminjamnya adalah perempuan. Maaf nggih, yang laki-laki kadang agak kan. Karena apa? Pinjaman dikit itu kalau bapak-bapak itu misalnya pinjaman 5 juta itu, sudah nanti gampang-gampang, padahal nggak bisa digampangkan. Iya, tapi kalau ibu-ibu itu pengalaman di RT, di Dawe, seperti tadi kegiatan di ibu-ibu itu. Nah, ibu-ibu ini yang luar biasa karena dia memiliki sifat yang teliti, tekun, hati-hati. Ini ciri perempuan itulah. Ini adalah potensi positif mengapa microfinance ini banyak memberikan ke mitra binaannya itu banyak perempuan ya saya kira, dan ini masih yang paling potensi ya, yang paling potensi kembalinya ini, sehingga nanti bergulir untuk teman yang lain, untuk tetangga yang lain kan begitu. Iya, selain sebagai usaha juga penyangga penghasilan keluarga ya Bu ya. Iya, saya tadi sudah saya sampaikan. Jadi perempuan berwirausaha itu memang itu tadi dia kadang kalau suami sendiri itu kan kita hanya cukup untuk gaji UMK itu kan hanya cukup untuk ya kebutuhan sehari-hari. Padahal hidup kan tidak hanya makan minum ya, rumah saja, tapi kan juga butuh rekreasi. Jadi suatu saat nanti usaha sudah bagus di Jakarta, di Semarang, nanti bisa main ke Lombok tadi ya, ke tempatnya Mbak Lina. Gitu. Nah, ini kan butuh pendapatan penyangga atau alternatif yang lain. Ya, apapun yang dimiliki, potensi yang dimiliki oleh perempuan itu sebetulnya merupakan peluang juga untuk menambah penghasilan keluarga itu tadi. Nah, kalau di keluarga itu kemudian modalnya tidak ada, microfinance ternyata membantu lah. Alhamdulillah ini. Jadi terus terang informasi ini malah baru untuk saya Mas, karena biasanya sih dana bergulir dari CSR, dari koperasi, ya dari perbankan. Nah ini ternyata ada ya juga pinjaman-pinjaman yang di bawah mikro lah ini, ya kecil, tetapi ternyata bahkan tanpa bagi hasil, tanpa bunga luar biasa. Ya, ini sangat bermanfaat ini. Iya, itu peran dari Basnas Microfinance Bu untuk terkait permodalan produktif untuk usaha mikro. Ya. Itu tadi peran perempuan dan UMKM. Kita lanjut kembali ke slide berikutnya. Ya, ini UMKM tetap tangguh diperlukan apa saja ini Bu? Monggo. Ya memang usaha tadi walaupun sudah mendapat pinjaman dan pinjaman itu tidak ada bagi hasilnya. Kalau ingin sukses ya memang kita waktu berusaha itu ya harus jeli melihat peluang. Tadi saya salut dengan Mbak Lina, pintar melihat peluang sehingga kalau baju bermereknya tidak laku dia mudah untuk ini kan memang diperlukan apa itu kan kejelian. Iya kejelian itu tadi. Jadi juga selain kejelian dia juga mau berubah. Jangan hanya membuat baju bermerek, ternyata dia membuat alat pelindung diri ya, membuat baju pelindung untuk pelindung diri itu. Kemudian membuat itu tadi. Jadi jeli. Jadi menganalisis lingkungan itu harus ya karena situasinya seperti ini. Kita keluar wajib pakai masker, membeli di pasaran. Nah, kita memberikan solusi. Ya sudahlah, silakan membeli di tempat kami. Kita jamin tadi jaminannya adalah ya, itu kan baju itu karena saya mendampingi juga para penjahit Mas, walaupun saya dari Fakultas Ekonomi saya sering bagaimana supaya kain yang seperti ini untuk orang lain tidak cukup, kita sebagai kelanjutan itu ya
harus mengikuti kemauan pasar. Ya, apalagi UMKM harus seperti itu. Jangan kemudian supaya berkelanjutan juga ilmu itu jangan hanya untuk pemiliknya, untuk ownernya, tapi juga karyawan. Supaya apa? Nanti memunculkan juga keahlian-keahlian itu bisa ditularkan kepada orang lain. Saya juga sering melihat itu, Mas. Di Blora itu ada usaha membuat keripik tempe. Itu satu kampung usahanya keripik tempe semua. Tadinya dari satu, itu kemudian kayak multi level marketing itu. Wah, kemudian merambah banyak. Kita tidak usah takut kalau tetangga kiri kanannya bisa, tetapi itu dijadikan spirit supaya apa? Kita itu kalau kita membuat temannya ada yang kreatif, tempe itu kok bisa sampai tidak hanya yang kotak, oh ada tempe yang segitiga, oh ada tempe yang lonjong. Saya juga sering kalau mengajar kewirausahaan kepada mahasiswa saya itu, membuat tahu itu jangan hanya yang kotak segitiga, jangan yang putih, nanti suatu saat juga ada tahu yang berwarna hitam, tapi rasanya lezat gitu ya. Jadi artinya kita harus membina karyawan itu supaya pintar, menyebar, kepandaiannya nanti bisa dijadikan inspirasi untuk lebih baik lagi. Dan jangan lupa, supaya usaha kita tetap tangguh itu juga diperlukan doa yang tiada henti. Ya, jadi usaha-usaha itu diperlukan memang jeli, melakukan analisis, memanfaatkan situasi, kita bekerja dengan tekun, kita juga berhemat, jangan sampai boros, juga kita harus luwes, karyawan kita bina dengan baik, jangan lupa tiada henti untuk berdoa dan memohon, ya, itu tadi. Ini usaha yang supaya UMKM itu tetap tangguh. Iya, baik, itu tadi salah satu tips ya Bu ya yang diperlukan untuk UMKM tetap tangguh. Oke, sembari kita lanjut slide berikutnya, bagi pemirsa Basnas TV ataupun ini ada banyak sekali Bu di kolom komentar dari mahasiswa UNES sepertinya ya Bu ya. Jangan-jangan mahasiswanya Bu nih. Iya, saya sebarkan ini mahasiswa. Oh, alhamdulillah banyak, nanti bisa sharing ilmunya. Baik, kita lanjut kembali Bu ke slide berikutnya. Nah, di sini di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini karena ada beberapa ya Bu ya, ini perubahan ya di masyarakat. Monggo Bu. Ya, namanya usaha itu kan tidak seperti jalan tol, ya, jadi mulus terus. Karena usaha itu amat sangat elastis sekali, ya, jadi banyak sekali pengaruhnya. Nah, apalagi pengaruh yang luar biasa sekarang ini, ya, jadi COVID-19 ini luar biasa. Karena apa? Ini kan permasalahan dunia, bukan hanya Indonesia ya Mas, permasalahan dunia. Bahkan dari permasalahan ini membuat kebiasaan kita yang rutin, saya pagi-pagi berangkat ngantor, pulang sore, sekarang diharapkan supaya bekerja di rumah. Bahkan social distance, kita supaya dengan suami pun jaga jarak, ya, jaga jarak. Dengan anak-anak jaga jarak. Waduh, biasanya kerupelan ini saya sudah berapa bulan ini dengan anak saya, tidak, ya. Nah, ini artinya kan ada apa ya, perubahan aktivitas perilaku yang ada di masyarakat ini, ya, menimbulkan juga kemudian hal lain selain itu tadi juga gaya hidup. Sekarang ini karena tahu kita harus berperilaku bersih, luar biasa loh Mas, sabun cair larisnya. Kemudian di awal-awal itu alkohol itu mau membeli antri. Kita tidak hand sanitizer ya Bu ya? Iya, karena untuk memenuhi itu tadi hand sanitizer. Kemudian kita tidak lagi diperkenankan untuk berkerumun. Berkerumun yang tidak ada ini juga mempengaruhi, terutama usaha-usaha catering. Ya, warung makan yang laris itu, yang dulu kapasitas warung makannya itu 100, karena sekarang jaraknya harus 2 meter, dia hanya cukup 20. Ini kan juga mempengaruhi pasarnya. Mal-mal ditutup. Nah, padahal apalagi ini menjelang hari raya, saya ingat
karena saya juga mengelola Koperasi Handaian itu punya toko, mempersiapkan untuk baju, untuk kebutuhan-kebutuhan kayak roti, lain sebagainya itu setidak-tidaknya 3 bulan, 4 bulan. Nah, kalau usahanya Mbak Lina tadi, karena dia baju-baju, itu 6 bulan sebelumnya. Artinya kalau sekarang ini minggu depan kita sudah puasa, pengusaha itu sudah menyiapkan 4 bulan yang lalu. Nah, 4 bulan yang lalu, nah sekarang ini tutup. Nah, makanya bagaimana caranya ya itu tadi, karena perubahan seperti ini nanti kita harus berperilaku juga untuk berubah, ya, berubah karena aktivitas masyarakat yang berubah tadi, ya. Nah ini usaha-usaha yang apa yang nanti cocok, ya, untuk bekerja di rumah. Nah, dari analisis tadi apa ya orang bekerja di rumah itu ya? Oh, kalau di rumah bekerja kan pastinya dia, nah sekarang ini yang banyak dibeli oleh orang-orang itu ya selain apa makanan, terus barang-barang yang sehat, kemudian karena gaya hidupnya juga menjadi sehat, dia tidak mau membeli makanan itu yang kemudian banyak pewarnanya, perasanya, pengawetnya. Nah, dia juga sudah berperilaku seperti itu, ya. Iya, betul. Kurang steril ya, Bu. Kalau yang kurang steril agak dihindari. Ya. Kemudian mal yang ditutup itu ini adalah juga menurut saya ya peluang juga. Nah, ini saya punya komunitas 1 RW itu teman-teman pengajian. Ini begini, Mas. Jadi di dalam itu ada grup sampai ya 300-an gitu. Kadang dia punya, karena pinter masak dan dia tidak lagi bekerja di warungnya, besok saya akan masak, katakan saja apa kemarin itu ya. Maaf ini rendang jengkol gitu. Siapa? Oh itu. Wah, ternyata yang pesan sampai banyak sekali, 45 orang. Ada yang 2 porsi, ada yang 3 porsi. Nah, kemudian ganti lagi. Ini ada beras 5 kiloan, harganya berapa itu? Pesan, langsung hantar. Nah, ini yang biasanya belanja di mall itu ternyata ini bisa menjadi peluang grup-grup kayak gini. Lah ini grupnya itu tadi ya perempuan, ibu-ibu ini juga usaha-usaha di tengah pandemi COVID ini ternyata memunculkan juga seperti itu. Ya, kemudian kebisaan misalnya membuat minuman. Ini yang di kampung saya itu lagi heboh itu membuat minuman jajan-jajan terus sayur dari apa namanya di sekitar rumah. Karena apa? Berkeyakinan oh daun kelor ini dibuat sayur dengan tambahan gambas ini lebih sehat karena apa? Dia tanpa pestisida pasti karena ditancapkan saja sudah tumbuh, Mas. Nah, ini juga peluang. Selain hal-hal yang tadi, peluang itu bisa dari sisi industri mengolah, kemudian berdagang. Nah, ini tadi mall tutup bisa menjadi peluangnya ibu-ibu. Sekarang muncul juga ini di RT kami itu warung-warung ya, warung-warung penyedia. Ya, ada yang menyediakan ayam, telur, tadi beras dan lain sebagainya. Nah, ini juga peluang, ya. Saya kira ini berubahnya kebiasaan masyarakat dalam beraktivitas ini ternyata menimbulkan juga peluang usaha. Nah, ini. Baik, ini sambil baca-baca komentar, Bu. Ini di YouTube ada pertanyaan juga, Bu. Untuk cara UMK kecil memasarkan produk di online yang baik. Nah, ini selain tadi Ibu sampaikan di WA Group ya, Bu ya, tadi ya. Ya. Setelah ini kan saya juga memberikan ini. Coba Mas setelah. Oke, lanjut di slide-nya aja berarti ya, Bu ya. Coba. Sudah, ada. Nah, ini lebih kompleks. Iya. Memang kan kita tidak bisa berkerumun lagi nih. Maka ya bagaimana kita memanfaatkan itu tadi adik-adik, ibu-ibu. Saya berharap bahkan adik-adik kalau ibu seperti saya itu kan gaptek nih. Ya. Saya berubah laptop Acer ke Mac aja tuh. Luar biasa.
Jadi aja ini tadi saya alhamdulillah saya sudah berkeringat loh Mas. Makanya gini, saya juga sering ditanya, Bu, orang tua saya itu punya usaha tapi nggak pernah maju-maju. Nah memang ciri khas dari usaha mikro itu memang sulit untuk naik kelas ya. Makanya saya berharap kalau punya putra-putri, lah itu kebetulan mahasiswa itu dia kuliah kewirausahaan, ya orang tuanya tolong dibantu. Bagaimana caranya? Ya kita ini harus melihat toko-toko yang besar saja bangkrut, apalagi toko-toko kecil. Nah, makanya tolong dibantu ya. Kita ini kan di kampung-kampung ini kan mart-mart banyak sekali ya. Kalau kita warung kita tidak kita bantu ya nanti bagaimana cara bantunya ya itu tadi lewat media sosial. Kalau punya WA ya WA group, kalau punya Facebook ya Facebook. Produk-produknya lah misalkan punya usaha keripik singkong ya, nanti difoto aja, dimasukkan masuk ke WA group, masuk ke Facebook, kemudian syukur-syukur bisa ke marketplace ya. Tetapi kalau memang usaha yang masih rumahan, marketplace saya memang jangan dulu, kecuali kalau sudah berkelanjutan, sudah terus menerus monggo. Tapi kalau keluar masuk ya di WA dulu. Misalkan sekarang baru hanya ada 10 piece, nggak apa-apa, besok habis. Tapi kalau misalnya aja lewat apa ya Tokopedia tapi ternyata tahu-tahu barangnya nggak ada, itu ya juga kasihan. Okay. Jadi kita juga tidak hanya melindungi produsennya, konsumennya juga kita lindungi, jangan sampai butuh barangnya nggak ada. Berarti stoknya ya Bu ya harus diperbanyak dulu ya. Usaha mikro, usaha yang burem itu biasanya dia memang kadang terkendala untuk stok. Karena apa? Stok itu kan membutuhkan modal kerja yang banyak. Ya. Ya itu tadi. Ya mau dilanjut Bu. Tadi tentang marketingnya ya Bu ya, melalui WA, Facebook, IG gitu. Ya. Terus ini untuk produk yang dibutuhkan saat ini. Ya, nah, ini sekarang ini kan itu tadi. Sekarang yang kalau hand sanitizer kelihatannya nggak begitu karena dianjurkan untuk cuci tangan ya. Kalau saya juga puas cuci tangan kok Mas. Cuci tangan airnya mengalir gitu ya. Wah. Seger. Iya seger gitu. Kalau pakai hand sanitizer itu nggak anu lah. Kemudian ini juga saya kan juga jadi anggota pengembang ekonomi lokal. Itu ada identifikasi Mas, usaha-usaha yang kena dampak COVID-19 ini. Itu kalau usahanya Bandeng Presto, usahanya yang lumpia itu Mas. Tetapi para pengusaha jamu, kemudian sayur organik itu dia mengatakan, alhamdulillah jahe instan saya ini biasanya seminggu hanya 2 kali produksi, sekarang itu tiap hari produksi. Nah, ini artinya di tengah COVID ini produk-produk yang untuk kesehatan inilah yang memang sangat dibutuhkan, yang memiliki pasar yang cukup tinggi. Nah, kalau biasa kan, ya dia menyampaikan itu pengusaha jahe instan itu paling seminggu itu produksi sekali 2 kali gitu. Itu sudah habis, itu sudah alhamdulillah. Nah kalau sekarang ini sehari permintaannya luar biasa, okay, untuk produk jamu-jamu gitu ya, beras kencur gitu. Kemudian makanan sehat, sayur organik. Nah, ini banyak sekali juga karena terutama untuk kebutuhan pangan yang sehat ini memang banyak dicari. Ini kalau ini informasi yang cukup valid ini. Ya, karena itu tadi, wah, alhamdulillah, temannya mengatakan paling dia pasarnya hanya 10% dari omset biasanya. Dia ini malah bisa 5 kali lipat. Nah, luar biasa, okay? Terutama untuk jamu-jamu ini yang di daerah Semarang. Jamu ya Bu ya, berarti ya, produk jamu. Untuk daya tahan tubuh ya. Yang memiliki daya tarik cukup bagus ini. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini selain itu ada
Oh, ini yang terakhir Bu, tentang bahan konsumsi Bu, kebutuhan sehari-hari Bu, ini Bu. Ya kan, kita ini kan bekerja di rumah nih, maka usaha dagang ini juga menjadi solusi untuk para ibu-ibu yang kemarin usahanya misalkan saja mandek, misalkan jualan tas, jualan sepatu yang produk-produk sekunder, kita alihkan ke produk-produk yang primer. Itu tadi kebutuhan konsumsi, kebutuhan sehari-hari. Kemudian juga peralatan untuk bekerja di rumah. Ya, peralatan untuk bekerja di rumah. Kalau saya peralatan bekerja di rumah itu tadi, dengan adanya saya harus work from home ini, ya kerja di rumah. Saya beli daster banyak ini, Mas. Iya, saya sampai loh. Biasanya ini banyak ibu-ibu yang jual ini kok nggak ada itu. Karena apa? Ya baju kerja saya kan saya gantung ini. Ya, walaupun mengajar online kan dia nggak tahu saya. Makanya kalau sekarang karena Hari Kartini saya berkebaya ini, Mas. Oh iya, spesial ini Bu edisinya Bu soalnya acaranya. Mengajar online tapi kan tidak dengan videonya, hanya suara, kadang hanya perintah-perintah saja dengan Elena lah ini itu makanya apa yang di rumah. Kemudian ini juga sekarang ini juga banyak bapak-bapak yang kemudian merawat tanaman, yang hobi tanaman, merawat tanaman, kemudian yang hobinya taktik. Tahu ya Mas, taktik itu bikin apa itu? Oh iya. Ya, iya. Kemudian ibu-ibu yang biasanya nggak pernah nyapu-nyapu itu, saya pernah keluar sebentar untuk mencari alat bersih-bersih itu, habis untuk saya pengen beli sapu itu loh, di toko kok sampai kehabisan. Kebutuhan seperti ini banyak dibutuhkan. Jadi ini juga peluang bagi ibu-ibu, terutama ya barang konsumsi, ya jadi sabun, kemudian beras, minyak, gula, nah ini, ya, itu yang sangat dibutuhkan. Karena dan bahkan kalau bisa ini tidak lagi ketukan, bisa nanti diorganisir di Dawis atau di RT. Nah ini juga peluang juga. Jadi melalui PKK, kemudian kan pemasoknya, kemudian ini kan Dinas Pertanian ini kan juga menyalurkan produk-produk itu. Nah ini juga menjadi peluang untuk kita ibu-ibu untuk menangani itu, ya bisa dikoordinir. Kalau memang dia ini memiliki usaha, saya kira ini adalah informasi yang lumayan bisa diakses. Oke, baik. Itu tadi solusi ya Bu ya di tengah wabah COVID-19 ini. Nah, oke, kita lanjut ke slide terakhir di sini. Ini dia. Iya. Ya, memang usaha itu kan berharap supaya survive, ya. Karena usaha itu merupakan solusi, ya, dan values bagi pasar. Supaya usaha ini berkelanjutan, tentu dibutuhkan loyalitas pelanggan. Jadi pelanggan itu yang loyal. Untuk UMKM, ya ini memang ini teori yang sudah biasa ini Mas, miliknya Kotler ini, marketing. Ya, ingat ya, marketing mix. Kalau sekarang sudah banyak sekali ini, kalau UMKM itu 4 saja sudah cukup ini. Sudah cukup ya. Iya, ada yang mengatakan bauran pemasaran. Sebetulnya ini adalah kombinasi dari usaha pasar. Kalau saya melihat kadang UMKM itu produk yang ditawarkan itu kadang tidak begitu sangat jelas. Nah, menurut saya supaya produk yang ditawarkan itu jelas apa produknya. Kemudian juga diketahui. Nanti kadang ada mereknya yang kecil itu dia tidak pernah memberikan alamatnya. Lah ini misalkan ada rempeyek pisang itu, ya keripik pisang itu hanya keripik pisang merek Margunani misalnya aja. Tapi kadang tidak pernah dijelaskan dibuatnya di mana. Mestinya kan dibuatnya di Semarang. Nah, dan yang banyak juga kalau kita melihat di Facebook, di Instagram itu
harga itu kadang juga tidak diberikan, berapa harganya. Nah, bahkan saya juga sering kalau sebelum kita ini bekerja di rumah itu, ya work from home itu, sering juga saya melihat itu ada, ini kan sudah cukup lama masih panen apokat. Dia itu menjajakan itu hanya begini, dijual apokat begitu saja. Nah, menurut saya itu akan baik kalau dia juga menyertakan berapa harganya, price-nya itu. Ya, harga ini juga perlu disampaikan. Dan juga promosi itu penting. Promosi itu artinya memberikan informasi sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya, sejujur-jujurnya. Kalau misalkan saja itu sabun, ya bahan bakunya apa. Kalau itu hand sanitizer, itu bahan bakunya apa, formulanya bagaimana. Itu menurut saya adalah juga suatu promosi. Ya, karena memberikan informasi dengan sejujur-jujurnya. Nah, insya Allah produknya itu sudah jelas, dia dibuat di mana, harganya berapa, dijelaskan di kemasannya. Ini orang membeli itu akan, insya Allah ini produk yang oke banget. Nah, biasanya UMKM, ya, usaha-usaha yang mikro terutama, ini dia hanya mengedepankan yang nomor 1. Nomor 2 kadang di hidden. Ya, apalagi yang ketiga. Nah, terabaikan ya Bu. Ya, nah ini. Ya, jadi tapi kalau kita sudah keempat-empatnya kita sampaikan, ya, jangan lupa saya selalu menganjurkan untuk berdoa semoga berhasil. Dan besok kalau berhasil juga berbagi lagi ya Mas ya. Kalau dananya dari microfinance ya Mas. Amin. Ya, amin gitu. Nah, saya kira itu. Oke, supaya usaha kita itu eksis ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Insya Allah nanti kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan berhasil. Saya kira itu Mas, semoga aja usaha kita berhasil mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Oh, ini udah azan ya Bu ya di sana ya Bu ya. Lebih cepat. Baik, nah ini ada sebelum di penghujung waktu ada beberapa pertanyaan Bu. Ini ya. Dari Fitri Lutfiani. Bagaimana tipsnya kalau kita masih malu-malu dalam mempromosikan produk kita di media sosial Bu? Ya. Masih malu-malu? Iya. Oh ya, pengusaha nggak boleh malu-malu. Pengusaha itu memang biasanya yang menjadi kendala itu usaha. Kita tidak usah anulah. Tidak apa-apa, usaha pertama awal itu jelek dulu. Sama seperti halnya kita waktu kecil, jalannya masih dititah. Bahkan waktu TK itu mau sekolah saja harus ditunggui ibunya. Tapi sekarang setelah mahasiswa, boro-boro ditunggui, diantar nggak mau. Udah Bunda malu. Nah, sama seperti itu. Produk itu ya awal jelek itu nggak apa-apa. Ya, yang penting laku dulu. Setelah bagus, baru nanti kita carikan izin edar, kita carikan kelembagaannya, usahanya mau diwadahi apa, firma, CV atau PT, kemudian izin edar jangan lupa. Apakah produk wajib izin edar? Sebetulnya tidak ada kewajiban kalau konsumen itu mau. Tetapi karena izin edar ini adalah merupakan perlindungan bagi konsumen, tentu saja hukumnya adalah wajib, ya. Maka tidak usah malu-malu, berani saja, ya. Karena malu itu kan hambatan, melangkah saja terus, ya. Memang itu tadi usaha itu kadang itu tadi memang malu, mau memulai itu ragu-ragu, ya. Jadi tidak usah ragu. Jadi berani saja. Yang penting pompakan semangat bahwa usaha adalah merupakan pekerjaan yang paling menyenangkan. Oke, baik. Terima kasih Bu untuk waktu sharing-sharingnya karena kan sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Dr. Margunani, MP, kemudian dengan Ibu Swira Ekalina dari BMD Gunung Sari yang sudah berkenan untuk sharing-sharing pengalamannya juga. Baik pemirsa Basnas TV, berikut
kita sudah sampai ke penghujung waktu untuk edisi Microfinance online class pada kesempatan kali ini dengan tema Womanpreneur, entrepreneur perempuan. Semoga ada banyak kebermanfaatan dari adanya acara ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Semoga banyak manfaat yang didapat oleh pemirsa Basnas TV. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.